Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video kali ini kita akan membahas lagi berbagai macam varian Spider-Man yang ada di dunia Marvel. Di bagian pertama kita sudah membahas Spider-Rex, Savage Spider-Man, Web Slinger, Sakura Spider dan lainnya. Buat kalian yang belum menonton bagian pertama, linknya seperti biasa ada di bagian deskripsi. Spider-Man adalah salah satu karakter pahlawan super yang paling terkenal dan ikonik di dunia. Selama puluhan tahun, Spider-Man telah menginspirasi jutaan penggemar melalui berbagai macam versi yang berbeda. Dari komik hingga film, dari televisi hingga video game, setiap versi Spider-Man menawarkan keunikan dan cerita yang berbeda. Tetapi semuanya memiliki satu persamaan, semangat yang kuat, keinginan untuk melindungi yang lemah, dan komitmen untuk memerangi kejahatan. Untuk itu, mari kita langsung masuk ke pembahasan 10 varian Spider-Man yang ada di dunia Marvel. Ya, kalian tidak salah. Yang menjadi Spider-Man di Earth 31 adalah Sergei Kravinov, alias Kraven the Hunter Spider. Hunter Spider pertama kali diperkenalkan dalam komik Age of Spider-Verse volume kedua isu kelima yang terbit pada tahun 2022. Pada saat itu, Kraven yang hendak berburu salah satu singa legendaris di Zimbabwe. Sebelum mulai memburunya, Kraven meminum sebuah ramuan herbal yang bisa meningkatkan kekuatan fisiknya. Tapi ketika sampai di tempat tujuannya, Kraven menemukan mangsanya itu sudah tewas oleh seekor laba-laba raksasa. Laba-laba raksasa yang masih berada di sana juga menyerang Kraven dan menggigit bagian bahu tubuhnya. Kraven yang kaget dengan serangan laba-laba itu, dengan sekuat tenaga dia mencoba untuk bertahan. Pada akhirnya, ia berhasil selamat dengan cara menyerang balik buruan barunya itu. 3 bulan setelah kejadian itu, Kraven mendapat sebuah pekerjaan dan ditugaskan oleh J. Jonah Jameson untuk menangani para penjahat super yang ada di kota New York. Dengan nama barunya yaitu Hunter Spider, Kraven dengan mudah berhasil membunuh setiap musuhnya, termasuk Rhino, dan memajang mereka sebagai trofi yang diawetkan di rumahnya. Ketika Kraven sedang mengagumi semua trofi hasil buruannya, tiba-tiba Spider Sense-nya aktif karena ada sebuah tawon yang masuk ke dalam rumahnya. Kraven lalu menangkap dan memakan tawon-tawon yang sudah tercampur dengan sebuah racun. Setelah itu, ia lalu mencari Madam Web. Madam Web dan Spider-Man yang lain awalnya curiga dan heran kenapa Kraven bisa membuka portal. Kraven lalu menegaskan bahwa ia datang untuk menolong mereka. Dan akhirnya ia diterima ke dalam Spider Army. Penampilan suit Kraven sendiri sangat terinspirasi dengan vest kulit singa yang selalu ia pakai di Earth utama. Kekuatannya dan keahliannya juga hampir sama. May Bill Reilly, ia adalah Spider-Man yang berasal dari Earth 803 dengan nama Lady Spider. May hidup di New York tahun 1895. Walaupun hidup di kota impian banyak orang dan bergelimang harta, tapi May nampaknya kurang menyukai kehidupannya itu. Ayah May adalah seorang profesor yang memelihara banyak sekali hewan di ruang kerjanya. Salah satunya adalah seekor laba-laba. Suatu hari, May membuka kandang laba-laba itu agar laba-laba itu bisa merasa nyaman dan bebas. Karena May percaya laba-laba tersebut tidak suka berada di dalam kandang. Ketika May mencoba membelai laba-laba tersebut, ketika ia mulai mendekatkan tangannya, laba-laba itu malah menggigitnya. Menurut May, laba-laba tersebut mengajarkan pelajaran penting baginya, yaitu mengajarkan pelajaran untuk tidak membiarkan siapapun menjebak dan mengatur kehidupan pribadinya. Setelah ayahnya meninggal, May lalu menggunakan semua suku cadang dari tempat kerja ayahnya untuk membuat sebuah kostum dengan 4 lengan mekanik yang memungkinkannya memanjat dinding. Dia juga menciptakan sebuah web shooter versi dirinya sendiri. Saat May menghadiri sebuah pesta dansa, Electro lalu muncul untuk menculik wali kota. May lalu menggunakan kesempatan ini untuk memulai debut kepahlawanannya sebagai Lady Spider. Dia dengan berani menghadapi Electro dan mengikatnya dengan jaring. Namun ketika May masih berhadapan dengan Electro, semua anggota Sinister Six di Earth ini muncul. Setelah mereka berhasil mengambil beberapa rencana yang disembunyikan di kantong jas wali kota itu, Sinister Six memutuskan untuk mundur karena May terus memberikan perlawanan kepada mereka.
Selama event Spider-Verse berlangsung, May lalu direkrut oleh Superior Spider Army, terus bergabung dengan Spider Army dari Earth 928 untuk menghadapi Inheritors bersama Spider Totem lainnya. Zarina adalah seorang muslimah yang tumbuh besar di kota London. Selain bersekolah, Zarina sering menghabiskan waktunya untuk bermain video game bersama temannya. Setelah mendapatkan kekuatannya, Zarina lalu menjadi superhero dengan nama Spider UK dan bergabung dengan WHO, Weird Happenings Organization, untuk membantu mereka melawan ancaman superhuman. Untuk menghindari resiko selama bulan Ramadan, Zarina biasanya diizinkan untuk tidak bertugas agar dia dapat menggunakan seluruh energinya untuk bersekolah dan beristirahat. Namun pada saat ada seekor wyvern menyerang kotanya, dia langsung dengan cepat bertindak. Walaupun bosnya yang bernama Brigadir Alisande Stewart menyuruh Spider UK untuk tidak pergi, tapi Zarina berhasil menetralisir ancaman itu tepat waktu sebelum berbuka puasa. Setelah wyvern itu berhasil ditangkap dan Zarina akan berbuka, Madam Web kemudian datang untuk merekrutnya untuk melawan ancaman yang lebih besar. Zarina memiliki kekuatan, agility dan refleks yang luar biasa. Ia juga mampu menempel pada permukaan apapun hanya dengan menggunakan ujung jari dan kakinya saja. Dia juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan benang organik sendiri, seperti Spider-Man Tobey. Spider UK Zarina juga dapat menghasilkan energi bioelectricity. Meskipun dia memiliki sedikit masalah untuk menggunakannya, tapi itu masih bisa diatasi dengan anting-anting khusus yang dia selalu pakai untuk menjaga kemampuan itu bisa dikendalikan. Selain kemampuan pribadinya, Zarina juga dilengkapi dengan berbagai gadget dari WHO ketika bertugas, seperti Surge Protector Earrings untuk mengendalikan kekuatan listriknya, Vintage Leather Jacket, sebuah jaket kulit khusus yang memiliki saku yang mampu membawa segala sesuatu yang dia butuhkan tanpa harus khawatir tentang berat barang bawaannya. Karena ada dua Spider UK, maka kita akan bahas juga sekalian. Selain Zarina Zahari, ada satu lagi Spider UK yang mungkin lebih populer, yaitu Spider UK versi William Billy Braddock dari Earth 833. Sebagai Kapten Britain yang masih rookie, Spider UK sudah mengetahui bahwa sedang ada perburuan totem yang dilakukan oleh Morlun ketika ia mendeteksi keberadaannya di Earth 1983. Morlun membunuh Spider-Man dari dunia itu, dan setelah menyaksikan dua orang lain yang terhubung dengan Spider Totem dibunuh, ia lalu melarikan diri untuk memperingatkan Saturnin dan Lady Roma tentang pembunuhan tersebut. Buat yang belum tahu, Saturnin adalah pemimpin dari Captain Britain Corps, sedangkan Captain Britain Corps sendiri adalah sebuah perkumpulan dari berbagai Captain Britain yang ada di multiverse Marvel. Namun Saturnin mengabaikan peringatan Billy, karena saat itu ia sudah disibukkan oleh Incursions. Saturnin lalu menyuruh Lady Roma untuk mengusir Billy. Namun Lady Roma lebih simpatik. Ia lalu menyuruh Billy pergi untuk melindungi Spider lainnya. Karena menurut Lady Roma, pembunuhan para Spider itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia lalu memberi Billy sebuah talisman yang mampu melakukan perjalanan antar multiverse agar Billy dapat memperingatkan dan memberi bantuan kepada Spider yang lain. Selama Great Hunt terjadi, Billy bertemu dengan beberapa Spider-Woman. Kemudian dia melakukan perjalanan ke Earth 982 bersama Old Man Spider-Man untuk merekrut Spider-Girl dan saudara laki-lakinya. Tapi pada akhirnya Billy meninggal. Ia kemudian dimakamkan di Inggris Earth 803, di tempat tinggal Lady Spider. Billy sangat pantas untuk dimakamkan di tempat yang sama dengan orang tuanya, karena Lady Spider sudah menganggap Billy sebagai saudaranya sendiri. Dunia dan cerita versi Spider-Man dari Earth 423 ini mungkin terdengar lebih familiar buat kalian, karena ceritanya sangat terinspirasi dari berbagai cerita dongeng putri Disney. Dikisahkan di Earth 423, ada seorang putri yang bernama Petra. Petra adalah seorang putri dan anak dari Queen Mysteria. Suatu hari, dia pergi keluar istana dan menyamar sebagai rakyat biasa untuk pergi ke pasar dengan laba-labanya yang bernama Webster. Ketika sedang berjalan-jalan di sana, Petra bertemu dengan seorang penyanyi keliling yang bernama Mary James Watson. Sebelum keduanya sempat berkenalan, Petra sudah disibukkan karena kemunculan Bishop Octopus yang membuat kekacauan. Petra lalu melawan Octopus yang waktu itu sedang mencari Crystal Orb.
Ketika Octopus mengetahui bahwa Petra adalah seorang putri, ia lalu meninggalkan tempat itu dan terus mencari orb incarannya. Setelah Petra kembali ke istananya, ibunya yang mengetahui bahwa Petra sudah pergi keluar istana, dia lalu melarang Petra datang ke pesta dansa yang akan diadakan malam itu. Untungnya ada seorang peri yang bernama Godmother Norma yang ada di sana mendengar Petra yang sedang mengeluh dan putus asa. Norma lalu memutuskan mau membantu Petra, tapi dengan beberapa perjanjian. Petra akan menerima kekuatan Spider, tetapi dia juga harus melepaskan kekuatan itu sebelum tengah malam, atau dia akan dikutuk mencintai seseorang sepanjang hidupnya. Petra lalu pergi ke pesta dansa dan menyaksikan ibunya, yang ternyata memiliki kristal orb yang tadi siang sedang dicari oleh Octopus. Ibunya menggunakan orb itu untuk menyerang para tamu. Queen Mysteria yakin bahwa mereka adalah dalang pembunuhan suaminya. Dengan bantuan Mary James Watson, Petra berhasil mengalahkan Bishop Octopus dan Mysteria, yang sekarang memanggil dirinya Mysterious Empress. Tetapi saat tengah malam tiba, Petra memutuskan untuk mempertahankan kekuatannya. Setelah pesta dansa yang kacau selesai, Madam Web lalu datang ke Earth 423 dan merekrut Spintress. Felicia Hardy, Black Cat, dan juga salah satu perempuan yang pernah menjadi love interest-nya Peter Parker di Earth 616. Kali ini mendapatkan perubahan origin yang signifikan di Earth 194. Di universe ini dia tidak menjadi Black Cat, melainkan menjadi Spider Totem dengan nama Night Spider. Semuanya bermula ketika Felicia akan mencuri Spider Idol yang dimiliki oleh Anton Miguel Rodriguez. Spider Idol, juga disebut Tarantula Idol, adalah sebuah ancient relic yang memiliki ikatan dengan Spider Totem dan juga Web of Life and Destiny. Benda ini disimpan di Delphadian Embassy oleh Miguel Rodriguez. Sebelum melakukan aksinya, Felicia masuk ke gedung itu dengan cara menyamar sebagai tamu undangan untuk mendapatkan sidik jari untuk membuka kuncinya. Saat Felicia sudah berhasil masuk dan akan mengambil Spider Idol, benda itu menggigit jari Felicia dan memberikan kekuatan Spider kepadanya. Awalnya Felicia sangat terpesona dan mengagumi kekuatan barunya itu. Ia lalu memutuskan menjadi Night Spider dan menggunakan kemampuan barunya itu untuk melakukan pencurian selama berhari-hari. Sementara itu, kepolisian kota New York terus berusaha untuk mencari Felicia. Felicia lalu mulai merasa tidak terhibur dan kecewa karena kekuatan barunya itu. Semua aksi pencuriannya menjadi tidak menantang. Dia sampai menganggap kekuatannya itu sebagai sebuah kutukan yang membuatnya kehilangan sensasi gaya hidup pencuri yang selalu membangkitkan adrenalinnya. Felicia akhirnya mengatakan semua apa yang telah dialaminya belakangan ini kepada sahabatnya, seorang detektif NYPD bernama John DeWolf, dengan harapan dia akan memaafkannya dan menangkap Felicia agar dia bisa merasakan sensasi baru ketika bisa melarikan diri dari penjara. Namun Arana muncul tepat saat Felicia akan ditangkap. Arana lalu meminta pertolongan Felicia untuk membantu para totem yang sedang terancam. Karena merasa tertantang, Felicia pun memutuskan untuk pergi bersama Arana ke universe lain. Aaron Eichmann adalah seorang saintis yang bekerja di Ikegami Medical Center, sebuah fasilitas yang menghususkan diri dalam penanganan bisa serangga. Ketika ia berusia 20 tahun, Hana, putri dari bosnya Kaori Ikegami, mengalami cedera yang sangat serius setelah ditabrak oleh sebuah mobil. Eichmann lalu menawarkan jasanya untuk mengobati putri bosnya itu. Selama proses penyembuhan ini, Eichmann dan Kaori menjadi sangat dekat. Ketika dia berusia 24 tahun, Eichmann diam-diam menjalani pengobatan eksperimental yang mengubah susunan DNA-nya dengan DNA laba-laba yang telah diubah secara genetik, sehingga ia mendapatkan kemampuan layaknya superhuman. Setelah itu, Eichmann membuat sebuah cybernetic armor untuk meningkatkan kekuatannya. Ia lalu memakai nama Spider-Man dan yang menjadi musuh pertamanya adalah Redeye. Walaupun villains lain silih berdatangan, Eichmann tetap berhasil mengalahkan mereka sampai ia harus berhadapan dengan Namura. Eichmann berhasil dikalahkan oleh Namura karena ia memakai Sandra sebagai tamengnya. Saat Eichmann sedang mempersiapkan dan mengupgrade armornya untuk melakukan pertarungan ulang dengan Namura, ia dihadapkan dengan situasi yang cukup sulit karena pasangannya, Kaori, mulai menjauhinya.
Walaupun Kaori mencoba untuk memulai kembali hubungan mereka, tetapi ketika dia ditanya alasan dia menjauh dari Aikman karena Hana telah meninggal, Kaori marah dan langsung pergi. Saat Aikman sedang melacak keberadaan Namura, Aikman kemudian diserang oleh makhluk yang serupa dengan Namura. Dia adalah Daro. Aikman mengenali Daro sebagai salah satu korban penculikan yang dilakukan oleh Namura. Ia juga menyadari Namura sudah menggunakan alat penemuannya untuk mencuci otak orang lain. Aikman juga akhirnya mengetahui identitas asli Namura adalah Kaori. Namura tidak lain adalah Hana yang dirasuki oleh entitas dari dimensi lain. Kaori memberitahunya bahwa Namura telah memanipulasinya untuk memasang alat pada semua korban penculikan untuk menciptakan sebuah pasukan. Tapi pada saat Aikman akan menghentikan Namura dan pasukannya, Morlun tiba-tiba muncul dan membunuhnya. Namun Aikman berhasil dihidupkan kembali setelah Morlun terluka oleh totem dagger. Kalau kalian pernah menonton film Planet of the Apes, kondisi Earth 8101 kurang lebih hampir sama seperti itu, di mana penghuninya adalah simpanse dan sejenisnya. Spider-Monkey sendiri adalah seekor monyet yang mempunyai kemampuan seperti Spider-Man. Spider-Monkey memiliki karakteristik yang berbeda, tidak seperti Spidey kebanyakan. Dia sangat egois dan naif. Spider-Monkey juga tidak segan untuk membunuh musuhnya yang tidak mau berubah jadi baik. Karena di dunianya, seorang penjahat yang tidak bertobat setelah diberi kesempatan kedua, maka mereka harus dibunuh. Spider-Monkey pernah bertarung dengan Octavius yang dibantu oleh Gibbon. Setelahnya, Spider-Monkey muncul dalam persidangan Dr. Octavius. Octavius lalu dijatuhi hukuman mati oleh Ape Avengers setelah dia menolak untuk bertobat. Ketika event Spider-Verse, Spider-Monkey juga ikut bergabung dengan Superior Spider Army. Dia kemudian pindah ke Earth 13 bersama dengan pasukan yang telah dikumpulkan oleh Otto untuk bergabung dengan pasukan Spider-Man yang lebih besar yang dikumpulkan oleh Spider UK. Ketika Inheritors menyerang Earth 13, Spider-Monkey terbunuh oleh Genix. Apakah ini Spider-Monkey yang sama dengan Earth 8101 atau bukan? Spider-Monkey terlihat muncul dalam film Across the Spider-Verse dan bergabung dengan Spider Society yang didirikan oleh Spider-Man 2099. Ketika Penny berusia 9 tahun, ayahnya yang waktu itu sedang mengembangkan sebuah robot meninggal saat mengendalikan Spider. Penny lalu diberitahu oleh Uncle Ben dan Bibi May bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mampu mengemban tanggung jawab dan melanjutkan proyek warisan ayahnya itu. 5 tahun kemudian, saat usianya sudah mencapai 14 tahun, Penny terlibat dalam sebuah konflik dengan Mysterio. Dengan bola besar yang dikendalikannya, Mysterio menginfeksi penduduk kota New York dengan gas halusinogennya. Walaupun sudah terkena gas tersebut, Penny pada akhirnya berhasil menetralisir Mysterio. Penny kemudian mendapatkan panggilan dari Daredevil. Penny lalu diberitahu olehnya bahwa Mysterio mau bekerja sama. Daredevil diberitahu oleh Mysterio tentang keberadaan sindikat yang membuat senjata biologis ilegalnya. Setelah membantu Daredevil meringkus sebuah geng, Penny lalu pulang menggunakan kereta bawah tanah, di mana dia bertemu dengan Peter Parker dan Ezekiel Sims yang memberitahunya bahwa Spider Totems sedang diburu dan dibunuh. Penny lalu pergi bersama mereka. Kita juga sudah pernah membahas cerita tentang Penny Parker. Jika kalian masih penasaran dengan ceritanya, kalian bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Spider-Cat awalnya adalah seekor kucing rumah dan hewan peliharaan yang sangat setia bagi sekelompok pecinta video game. Suatu saat ia mendapatkan kekuatan Spider Totem yang kelak membuatnya menjadi superhero dengan nama Spider-Cat. Spider-Cat menggunakan kekuatannya untuk melawan kejahatan. Dia sering mengalami mimpi buruk menghadapi seekor burung merpati yang dikenal dengan nama Venom, di mana dia kehilangan beberapa dari 9 nyawanya. Selama Great Hunt terjadi, keberadaan Spider-Cat dilacak oleh Bora dan Briggs. Meskipun memiliki kekuatan Spider-Man, Spider-Cat tetap tidak bisa menandingi Bora.
Sebelum ditangkap dan membunuhnya, Spider-Cat malah sempat dipermainkan oleh mereka berdua. Karena sudah muncul dalam film Across the Spider-Verse dan bergabung dengan Spider Society, Spider-Cat nampaknya sudah dibangkitkan kembali. Kami sengaja menyimpan yang ini di posisi pertama. Dengan segala kesadisannya, bisa dibilang yang ini adalah salah satu versi Spider-Man paling kelam. Patton Parnell alias Plaid in Patton, dia adalah versi Spider-Man lainnya yang hidup di Earth 51412. Patton Parnell adalah seorang pemuda yang bermasalah. Ia tinggal bersama pamannya yang selalu memperlakukannya dengan tidak baik bernama Ted. Patton sering melakukan eksperimen terhadap hewan dengan cara menyiksanya. Ia juga sering mengintip tetangganya yang bernama Sarah Jane. Memang agak wai dia ini. Saat berada di Alcorp Industries, Sarah Jane menghampiri Patton meminta bantuannya untuk menginvestigasi praktik ilegal yang dilakukan oleh Alcorp. Ketika berada di dalam Alcorp, Sarah Jane lalu menyeret Patton ke sebuah lab untuk membebaskan hewan-hewan yang menjadi subjek uji coba. Saat membebaskan hewan-hewan itu, ada satu laba-laba berwarna merah yang menarik perhatian Patton. Pada saat Patton akan mengambil laba-laba itu, tangannya ikut tergigit. Sarah dan Patton diusir oleh petugas keamanan yang memergoki mereka. Sesampainya di rumah, Patton terus merasakan sensasi yang berbeda setelah tergigit laba-laba itu. Pamannya lalu masuk ke kamar Patton, menyiksanya dan memperingatkannya. Patton sendiri semakin bertindak tidak wajar dan mulai mengalami perubahan. Patton mulai memakan seekor tikus dan seekor kucing. Kemampuan spidernya pun mulai muncul secara berkala. Dan pada saat pamannya pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan banyaknya sarang laba-laba di seluruh rumahnya. Patton yang sudah berubah lalu menyerang pamannya. Pada hari berikutnya, saat Patton akan pergi sekolah, ia melihat puluhan poster yang melaporkan kehilangan kucing peliharaan para warga. Pada saat Patton akan memakan seekor burung yang ia simpan di dalam loker, ia diganggu oleh teman sekelasnya yang suka membuli bernama Gen. Ia juga memancing seorang anak kecil yang sedang mencari anjingnya ke rumahnya. Pada saat Sarah Jane pergi ke rumah Patton untuk mencari dan menanyakan keberadaan Gen, Patton langsung saja mengokop dan mengikit leher Jane. Sarah yang kaget lalu langsung memukul Patton dan mencoba melarikan diri. Pada saat Jane masuk ke sebuah kamar, di sana ia menyaksikan sudah banyak sarang berisi manusia dan binatang, termasuk Gen. Patton yang sudah berubah menyerupai monster, lalu mengungkapkan bahwa laba-laba yang menggigitnya dulu telah menanamkan telurnya di dalam tubuhnya. Dan setiap Patton menggigit orang lain, orang tersebut juga akan jadi wadah buat telur-telurnya. Sebelum Patton bisa melakukan lebih banyak hal mengerikan lain, Morlun lalu datang dan menyerangnya, merobek bagian mulutnya dan satu lengan Patton. Morlun berkata meskipun Patton masih muda dan belum matang, itu sudah cukup baginya untuk dijadikan hidangan pembuka. Saat Morlun mulai menghisap kehidupan Patton, Sarah Jane lalu melarikan diri. Tapi keesokan paginya ratusan anak laba-laba keluar dari bekas gigitan yang Patton tinggalkan di lehernya. Itulah pembahasan tentang 10 versi Spider-Man yang ada di Multiverse Marvel beserta dengan asal-usulnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.